Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendemo dashboard aplikasi yang udah kita bikin. Di sini untuk link sendiri kita masih menggunakan yang gratis. Jadi untuk penulisannya itu belum sesuai yang kita inginkan. Nanti bisa kita hosting sesuai yang kita inginkan. Oke, selanjutnya. Nah, untuk landing page itu ada di login. Terus juga kita juga bisa langsung daftar pakai nomor WA yang udah ada. Plat nomor sesuaikan dengan plat nomornya. Nama lengkap boleh, mau nama singkat boleh, terserah. Nomor WhatsApp harus dicantumkan nomor WhatsApp yang asli. Untuk kata sandi ini jangan sampai lupa, karena kalau misalkan lupa ya repot juga. Nanti ketika selesai daftar akan otomatis langsung ke login, langsung ke landing page awal lagi. Nah, di login ini kita tinggal masukin plat nomor dan passwordnya. Karena saya udah daftar, kita tinggal masukin ya plat nomor dan passwordnya. Kita masuk. Nah, setelah kita masuk ini kita harus scan QR kalau misalnya kita mau masuk ke ke parkiran. Jadi kita scan QR-nya. Lalu ketika nanti udah masuk, nanti jadinya kayak gini. Nah, nanti bakal ada user khusus biar kita bisa mengakses semuanya. Langsung aja, ini saya juga mau jadi operator di HP. Jadi kita scan dulu QR masuknya. Kalau misalkan udah masuk, nanti kita tinggal buka palang aja di bagian operator. Nanti kita tunjukin QR-nya. Oke, nah nanti di sini baru ada muncul sedang terparkir. Nah, ini jamnya ini akan terus berjalan secara real time dan 24 jam apabila ini 24 jam. Terus uang juga bakal terus-terusan naik. Nah, ini riwayat-riwayatnya bisa dilihat di bawah. Juga untuk slot-slotnya kita di slot mana aja, parkirnya berapa jam, terus jumlahnya berapa, kita pengeluarannya. Setelah itu kita langsung bisa juga mau keluar. Setelah kita mau keluar. Nah kode QR keluar ini berbeda. Jadi nggak sama kayak yang di atas nih, kode QR masuk, ini kode QR keluar. Sesuai dengan bacaannya, kode QR keluar. Nah, nanti di bagian operator itu kita tinggal scan keluar. Nah, nanti di operator itu ada tab pilihan kode keluar. Nah, kita langsung scan kode QR keluarnya di bagian operator. Jadi si operator itu ngedeteksi. Jadi nanti ketika operator itu ngedeteksi, si operator tinggal pencet buka palang. Kalau semisal ada yang mau curang gitu, dia tinggal pencet kode keluar parkir terus di scan. Nah, itu dia nggak akan dia tetap berjalan sampai benar-benar palang pintu terbuka. Ini akan terus berjalan sebelum si operator ngeklik buka palang. Nah, dikliklah buka palangnya sama si operator. Nah, maka jadi di sini terlihat belum parkir. Nah, nanti riwayatnya itu akan muncul di bawah. Muncul di sini di jam sekian. Nah, untuk selanjutnya itu di bagian admin. Di bagian admin itu sendiri ada kita beda lagi. Dashboardnya beda lagi. Ini untuk adminnya. Di sini juga bisa lihat berapa total kendaraan terdaftar atau berapa user yang menggunakan. Terus kita juga bisa monitoring ada berapa parkir yang terisi dan slot yang kosong. Terus kita juga bisa ngelihat data harian parkir dari sini. Terus juga kita bisa lihat pendapatan harian kita. Kita juga bisa lihat pilih di sini dana slotnya untuk daftar pengendara. Kita bisa lihat di sini. Di sini terlihat jelas ada Fajar, ada Ayah, Sonia. Nah, ini administrator ini admin dan operator sebagai. Ini nomor WA-nya harus sesuai. Ya, untuk log riwayatnya juga sama, masih bisa dicari dengan
sesuai nama atau jadi sesuai nama atau sesuai nomor plat nomor. Nah, jadi sesuai plat nomor bisa. Begitupun waktu keluar juga bisa, biaya terakhir juga bisa, waktu masuk juga bisa. Intinya ini jurnal log sesi parkir ini bisa dibilang dataset kita buat nanti presentasi gitu. Di sini juga bisa dipilih untuk simple periode atau hari ini atau semua periode hari ini, 7 hari terakhir atau 30 hari terakhir. Nah, di admin ini kita bisa ngelihat kita bisa ubah mau light atau dark mode. Ini mah tergantung selera. Terus juga di sini juga ada simulasi. Di simulasi ini kita bisa ngelihat simulasi si palang ini terbuka tertutupnya, atau bisa dibilang koneksi dari si operator dan pengendara. Kita bisa lihat. Kita ambil satu contoh. Jadi untuk bisa mengakses simulation itu kita harus masuk sebagai admin ataupun operator. Kita pakai kedua. Ini kita daftar, kita masuk sebagai Gabriel. Setelah login, kita tinggal scan dulu nih di bagian operator. Setelah masuk di operator kita bisa lihat, oh iya sorry, kita scan dulu QR-nya. Scan QR masuk, ini udah ngedetek, QR-nya udah kedetek, lalu kita masuk simulasi. Nah, ini juga bisa dibilang dataset juga bisa diambil dari sini karena ini real time. Jadi kita tinggal klik ke palang. Nah, ini akan terbuka, ada animasi buka palang, lalu ini akan terisi. Dan di bagian sini juga harusnya terisi di bagian admin. Kita refresh saja. Nah, ini udah terisi. Agak delay memang. Jadi terus juga di bagian animasinya juga ini berwarna merah di kotaknya. Tadinya mau pakai ini doang, cuman takut nggak kelihatan jadi pakai ini aja. Oke, bisa dilanjut ke simulasi lagi. Nanti ketika mau scan keluar di pengendara mau keluar, kita baru scan kode keluarnya. Scanning, memproses. Setelah memproses baru kita klik buka palang. Baru di sini akan terbuka dan ini akan hijau. Ya. Jadi ini buat sebagai animasi atau simulasi aja bahwa si sistem ini bekerja secara normal, secara bersih dan clean, nggak ada error. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke halaman operator login. Di sini operator memasukkan username dan password. Setelah berhasil login, sistem menampilkan halaman QR scanner. Pada tahap ini itu dilakukan proses pemindaian QR code menggunakan kamera. Oke. Di sini ini untuk scan masuknya, untuk scan keluarnya. Jadi ketika selesai di scan, maka ini akan terbuka palangnya, jadi warna hijau jadinya. Terus juga scan keluar juga gitu. Ketika setelah selesai di scan atau scanningnya udah terbaca, maka
tombol buka file akan terbuka. Di sini di Oke, di sini tombol juga selanjutnya kita ada di passwordnya. bagian lupa passwordnya. Kita coba ke D. Kita coba apakah masuk ke WhatsApp atau tidak. Kita karena Jadi di gua kan sini karena pakai kita pakai Fonte. ini pakai Fonte. Jadi untuk ini bisa Ini dilihat dari statusnya udah terpakai. udah terpakai. Kita lihat di Selanjutnya ini langsung tersambung ke WA. Kita lihat. kita. Nah, di sini Kita masuk maka nanti ada nah ini untuk di smart parkingnya. Tuh ada di jam 6.53. Ini kodenya bisa kita masukkan 6079943. Ini kita masukin aja 0793943. Ini kita masukin kata sandi baru. Kita simpan sandi, kita disimpan, baru kita kembali awan. Di sini lalu kita masukin plat nomor yang tadi dan password yang terbaru yang tadi kita ubah. Nah, oke, di sini masuk itu ada barcode dan fitur-fitur yang lainnya. Oke, di sini kita berhasil mengganti password yang baru. Kita Nah, pakai di sini kita pakai GPS Ubuntu dan kita juga di sini ngejalaninnya pakai Python. Untuk Python itu sendiri kita di versi Pythonnya kita pakai versi 3.12. Untuk PIP-nya kita pakai di versi kita pakai di versi 24. Lalu untuk itu kita juga pakai Flash. Kita pakai Flash untuk mau lihat dependensinya requirement. Nah, ini requirement. Kita pakai untuk framework kita pakai Flash. Untuk database kita pakai MySQL connector Python. Terus untuk hashing passwordnya itu kita pakai bcrypt, request, terus python.env, terus workzug, jinja 2, click, lalu dangerous, lalu markup sa. Terus untuk QR code kita pakai QR code sama pillow. Terus HTTP utility-nya kita pakai python.env dan semacamnya. Production server kita pakai unicorn. Development tools-nya kita optional untuk debugging aja sih. Terus untuk biar ini jalan dan bisa diakses sama orang atau bisa dibilang nggak lokal gitu, diaksesnya nggak lokal aja, nggak cuma di jaringan tertentu. Make ngrok. Nah, ngrok ini daftar melalui ngrok itu sendiri. Nah, untuk versi ngrok itu 3.39. Sekian. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.